Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tahmid wa salawat, langsung saja. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan daripada kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sampai kepada walaqad idda'a unasun. Ya. Jadi di paragraf ini dikatakan bahwasanya di zaman sekarang gitu ya. Zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Mereka mengaku mereka yang paling paham tentang Al-Qur'an. Kemudian mereka menggelari nama mereka sendiri, diri mereka sendiri dengan nama Mukri. Mukri Qiraat Ashrah, Mukri Qiraat Sab'ah, dan lain sebagainya. Wahum la yadruna fi ilmi al-qiraati illa isman riwayatil maqru'u biha. Padahal dia itu nggak tahu apa yang dia baca. Yang dia tahu hanya sekedar nama riwayatnya saja. Riwayat Hafaz, riwayat Qalun, riwayat Warash. Sudah selesai. Dia nggak tahu seperti apa Imam Qalun bacanya, seperti apa Imam Warash bacanya, dan segala macamnya. Dia nggak tahu. Mutafakhirina bi sanadihim alladhi akhadhuhu bihaqqin naqis. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka berbangga-bangga. Mereka berbangga-bangga dengan sanad yang mereka punya, mengatakan bahwasanya sanadnya ali, tinggi. Tapi apa? Akhadhuhu bihaqqin naqis. Mereka mendapatkannya juga dengan hak yang kurang, artinya tidak sesuai dengan haknya. Gitu. Au bighairi wajhin haq, bahkan tidak sama sekali, tidak sesuai sama sekali dengan haknya. Jadi bisa jadi haknya itu memang kurang ataupun sama sekali memang tidak sesuai dengan haknya. Bal bil bai'i au bighairiha min wasail in'adamid dhamir. Akan tetapi gitu ya, mereka mendapatkannya dengan jual beli. Jadi seakan-akan sanad itu adalah barang dagangan yang kita beli dengan uang, gitu. Bukan dengan pemahaman, bukan dengan hafalan dan segala macam. Kemudian summa tarahu yuqri'ul qur'ana mu'tamidan 'ala musyafahati allati talaqaha 'an syaikhihi. Kemudian iya, dia juga mengajarkannya kepada orang lain dan dia hanya bersandar kepada hasil talaki dengan gurunya. Sedangkan dia saja mendapatkan ilmu ataupun sanad itu dari gurunya dengan cara yang tidak benar. Maka dia pun juga ketika mengajarkan kepada orang lain akan seperti itu. Gitu. Ketika dia mendapatkan sanadnya pun juga dengan tidak sesuai dengan haknya, maka bisa jadi ketika dia mengajarkan itu juga dia akan seperti itu. Karena bingung apa yang mau diajarkan. Dia juga ketika belajar sama gurunya seperti itu. Yang penting bayar, yang penting punya uang, dapat sanad selesai. Gitu. Tanpa dia mengajarkan pemahaman, tanpa dia memberikan ilmu, yang penting udah selesai sanad, bayar selesai. Gitu. Duna an yadri syai'an amma yaqra au yuqri. Tanpa dia nggak tahu sama sekali gitu, apa yang dia baca dan apa yang diajarkan. Kemudian waduna an yamna'an nazar fi kutubil ulama. Udah mah dia juga berpatokan pada hasil talaki yang seperti itu, dia juga apa? Dia juga tidak mau membaca kitab-kitab para ulama. Wasadatul qurra'i minal mutaqaddimin. Kemudian juga apa? Buku-buku para ulama sekarang ataupun buku-buku para ulama terdahulu. Ya sudah, gitu. Jadi dia hanya berfokus kepada hasil talaki yang seperti itu. Hasil talaki yang mohon maaf berantakan. Hasil talaki yang tidak sempurna. Kemudian juga dia tidak mau menyempurnakannya dengan membaca buku, baik itu buku-buku ulama tajwid sekarang ataupun buku-buku ulama tajwid terdahulu. Gitu. Summa tarahu yalhan. Kemudian kamu melihatnya apa? Salah dia bacanya. Wa yuhilu dzalika ila talaqi an syaikhi. Kemudian dia salah seperti itu, dia berhujjah ya seperti itu dia talak sama gurunya. Gitu. Jadi dia mengandalkan talaki itu sebagai hujjah.
Dia salah, kemudian dia berhujjah dengan talaki seperti itu. Wasababu ihalatihi. Nah, apa sebabnya? Dan seperti itu, dhahalatuhu fi ilmi al-qiraah. Dia lemah memang gitu. Sejatinya memang dia juga lemah dalam bacaan Al-Qur'annya, dalam pemahamannya lemah gitu. Wa dirayati biha, dan juga teorinya lemah juga. Fala yu'awwalu ala hadha talaqi. Maka jangan diambil guru seperti itu. Kalau ada guru yang hanya menawarkan sanad tanpa ilmu, tanpa bacaan yang baik dan benar, maka jangan diambil. Walaupun mohon maaf guru tersebut punya sanad tinggi misalnya. Sekarang sanad tertinggi itu 28, yaitu Fadilatul Syekh Misbah Dasuki dan juga Fadilatul Syekh uh, Yunus Mahmud Ghalban hafizahumullah taala gitu. Nah, kemudian berarti yang mengambil bacaan kepada mereka berdua itu apa? Itu berarti urutannya ke 29 gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita tergiur dengan sanad yang tinggi tanpa dia menawarkan ilmu, menawarkan bacaan yang benar dan segala macamnya gitu. Jadi jangan diambil gitu. Jangan diambil guru-guru seperti itu. Jangan talaki sama guru-guru seperti itu. Nah, kemudian nanti akan diajarkan bagaimana cara memilih guru yang baik dan benar. Karena memilih guru yang baik dan benar itu adalah step pertama. Kalau kita pengen punya bacaan yang mantap, kalau kita pengen punya bacaan yang fasih, mencari guru, memilih guru itu adalah cara pertama, step pertama. Gitu. Kalau dari memilih gurunya aja udah salah, ya udah, apa yang mau diharapkan gitu dari guru yang salah? Apa yang diharapkan dari guru yang lemah? Gitu. Kemudian selanjutnya, lianna lahnahu laisa hujjatun 'alal Qur'an. Karena lahannya itu, kesalahannya itu bukanlah hujjah gitu terhadap Al-Qur'an. Kemudian Imam Ja'bari rahimahullahu taala beliau mewanti-wanti gitu ya. Dalam kitabnya Uqudul Juman, kitab beliau, kam qari'in yuriyanka samta mujawwidin ma ya'rifu tahrika min iskan. Jadi zaman sekarang juga mungkin banyak gitu ya. Ya. Zaman sekarang banyak orang-orang yang berpakaian seperti syekh, orang-orang yang berpakaian seperti mukri, seperti ulama qiraat, ulama yang masya Allah gitu, dengan pecinya, dengan jubah azhar mungkin gitu ya. Ma ya'rifu tahrika min iskan. Padahal dia itu nggak tahu, nggak bisa membedakan antara yang harusnya harokat dengan yang sukun gitu. Jadi harokatnya aja ketukar-tukar. Banyak seperti itu. Mereka cuma menampilkan pemandangan luarnya saja gitu. Cuma penampilannya aja, tapi ilmunya, kemampuannya, kemudian juga ya pemahamannya ya nggak sesuai dengan pemandangannya gitu ya. Nggak sesuai dengan penampilannya seperti itu. Banyak seperti itu. Kemudian waqala Imam Makil Qaisi rahimahullahu taala yajibuna yajibu ala talibil Qur'ani an yatakhayyara li qira'atihi wa naqlihi wa dhabtihi ahlad diyanati was-siyanah. Di sini Imam Maki Al-Qaisi dalam kitabnya Ri'ayah mengatakan apa? Ini beliau memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana cara memilih guru yang baik dan benar. Yajibu ala talibil Qur'an. Wajib bagi seorang talibul Qur'an. An yatakhayyar untuk memilih liqra'atihi bacaannya. Wa naqlihi periwayatannya. Wa dhabtihi sama juga gitu ya penyempurnaannya, pengucapannya. Ahlad diyanati wasiyana. Orang-orang yang punya dianah, yang punya agama, jangan belajar sama guru yang suka membid'ahkan gitu misalnya kan gitu ya. Suka mengkafirkan dan segala macamnya. Wasiyana, dia juga Dia juga mahir dalam masalah tajwidnya. Kemudian juga dia juga bacaannya bagus. Jadi antara riwayah sama diriwayahnya itu sangat sama-sama bagus gitu ya. Wal fahmi fi ulumil Quran. Ini juga ya seorang guru Al-Qur'an itu ya dia juga kalau bisa sebisa mungkin gitu ya. Dia juga paham tentang ilmu Al-Qur'an. Ilmu rasam, ilmu dhabt, kemudian juga ilmu qiraat sedikit-sedikit, kemudian tentang nasikh mansukh dan segala macamnya gitu. Wan nifadhi fi ulumil arabiyyah. Dia juga paham tentang ilmu bahasa Arab, nahwunya, sarafnya, balaghahnya, walaupun nggak mendalam, minimal dasarnya aja gitu. Ya kan, minimal matan jurumiyah udah belajar gitu. Kemudian wat tajwidi bi hikayati alfazil Quran.
Kemudian apa? Dia juga bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dengan tajwidnya. Wasihhatin naqli 'anil a'immatil masyhurina bil ilm. Kemudian juga apa? Kita harus mencari guru yang dia juga belajar dengan guru yang jelas. Nah, ini penting bagi kita. Selain kita melihat profil daripada guru tersebut, kita juga harus melihat profil daripada dari mana guru apa dia belajar ilmu tersebut, gitu. Jadi selain kita menyeleksi ataupun melihat profil guru calon guru ini, kita juga harus melihat dari mana dia belajarnya, sama siapa dia belajarnya. Kalau dia belajar dengan para ulama yang masyhur, ya kan, misal di Mesir itu kan ulama-ulama masyhur, kemudian di Madinah, di Mekah segala macamnya. Kalau dia belajar dari ulama-ulama yang masyhur, maka ambil. Tapi kalau misalnya mohon maaf, dia belajarnya dari ulama-ulama yang nggak jelas, yang nggak terkenal, bahkan nggak diketahui siapa gitu kan. Nah, maka apa? Maka itu perlu jadi pertimbangan. Apakah kita mau ambil ilmunya atau enggak? Gitu. Makanya kalau kalau Anda sendiri gitu ya, kalau Anda sendiri, Anda itu paling suka kalau misalnya nyari guru, Anda tuh pertama tadi lihat dulu profil beliau kan, profilnya. Kemudian apakah beliau punya karangan? Gitu maksudnya, apakah beliau punya karangan, entah itu buku, entah itu eh, artikel-artikel dalam dalam Facebooknya gitu ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nyari guru itu harus benar-benar. Kalau kita nyari guru yang asal-asalan, gitu, maka nanti hasilnya pun juga ya nggak akan sempurna, nggak akan maksimal, gitu. Tapi kalau dari awal kita mencari guru yang baik, yang benar, gitu, insya Allah hasilnya pun juga akan baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, kan, murid yang baik itu berasal dari guru yang baik, dan murid yang buruk ataupun murid yang ya lemah, gitu ya, berasal dari guru yang lemah. Gitu. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian apa dia harus apa? Faida bukan. Faida istama'al mukri. Nah, apabila dalam diri seorang mukri, seorang guru gitu ya. Itu apa? Sihhatud din, agamanya bagus. Wassalamatu fin naql. Dia juga selamat dalam masalah periwayatan. Gitu. Artinya dia juga belajar dari guru yang jelas, guru yang punya sanad dan segala macamnya. Wal fahmu fi ulumil Quran, paham pada ulumul Qurannya. Minimal ya sedikit-sedikit aja, nggak mendetail juga nggak apa-apa. Wan nafadhu fi ulumi Arabiyyah. Jadi kan dia paham juga bahasa Arabnya. Kemudian juga dia bisa membaca dengan tajwid dan benar. Wa tajwid bi hikayati al-fadhil Qur'ani kamulat haluhu. Maka sempurnalah hal keadaannya. Wa wajabat imamatuhu. Maka dia wajib menjadi seorang imam. Wajib menjadi seorang ulama. Tsumma qala. Beliau mengatakan yajibu li talibil Qur'ani an la yuhmila nafsahu wa yanqula amman la yajibun naqlu an. Wajib bagi seorang pembelajar Al-Quran, talibul Quran, apa? An la yuhmil. Jangan apa? Jangan menyia-nyiakan, gitu ya. Jangan menganggap remeh nafsahu, dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan cara memilih guru yang salah. Berarti kalau misalnya kita memilih guru yang salah, itu artinya kita menganggap remeh diri kita sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya kita dari awal sudah berusaha untuk mencari guru yang baik dan benar, kita cari profilnya, kita kita ya pokoknya kita benar-benar gitu ya menyeleksinya, maka itu artinya apa? Kita tidak menyepelekan diri kita sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kita nyari guru asal-asalan, itu artinya kita menyepelekan diri kita sendiri. Wa yanqula amman la yajibun naqlu. Kemudian apa? Dia menukil dari orang yang memang tidak wajib kita ambil, gitu kan? Dia menukil riwayat ataupun belajar Al-Quran dari guru yang seharusnya tidak kita ambil. Gitu. La yajibun naqlu anhu. Yang tidak wajib kita ambil ilmunya. Seperti itu. Wa in aradta wasfan. Wa in aradta wasfan daqiqan lil imami wa syaikh alladhi yajibu alaika ittiba'uhu. Kalau misalnya kamu pengen tahu bagaimana sih karakteristik ataupun sifat daqiqan yang sangat detail lil imam untuk seorang guru ya, wasyaikh seorang guru, alladzi yajibu alaika ittiba'u, yang wajib kita ikuti, fakhudhu min, dari siapa? Fakhudhu min al-mulla alil qari.
Fakhudhu min Mulla Al-Qari. Maka ambillah dari perkataannya Imam Mulla Al-Qari. Imam Mulla Al-Qari ini beliau punya karangan kitab, ya, beliau punya karangan di Matan Jazariyah namanya, astagfirullah, lupa ya nih. Lupa, lupa. Jadi beliau 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 juga salah satu ulama gitu, ulama ulama juga, tapi beliau lebih umum gitu. Artinya beliau nggak fokus kepada tajwid dan segala macamnya. Beliau juga punya pemahaman di ilmu-ilmu yang lain. Kemudian bukan, oh ya, beliau punya kitab namanya Minahul Fikriyah. Minahul Fikriyah fi Syarhil Jazariyah. Itu juga bagus juga kitabnya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang beliau ambil dari Imam Ja'bari, naqlan al Imam Ja'bari. Haitsu qala fi wasfi a'immatil qiraah, di mana beliau menjelaskan tentang sifat daripada ulama qiraah. Seperti apa sih guru yang harus kita ambil gitu? Kullu man atqana hifdzal Qur'an. Yang pertama, seorang guru Al-Qur'an ya berarti dia harus hafal Quran gitu ya. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya dia guru itu nggak hafal Quran, apakah guru tersebut harus berhenti ngajar? Enggak. Gitu ya. Bukan berarti ketika misalnya kita nggak hafal Quran, kemudian kita profesi sebagai pengajar Al-Quran, ya jangan berhenti ngajar gitu. Teruskan mengajar sambil kita apa, nyambi buat ngafal Quran. Dia sambil sambil kita ngafal, sambil kita ngajar. Seperti itu. Wa ada man darsahu. Kemudian apa? Dia rajin untuk memurojaahnya, kemudian juga ya banyak murojaah gitu. Enggak cuma sekedar ngafal kemudian tinggalkan. Kemudian juga dia rajin memurojaah hafalannya, kemudian rajin memurojaah ilmu-ilmunya gitu kan. Wa ahkama tajwid al-fadhihi. Kemudian juga dia mutkin dalam pengucapan hurufnya, baik itu riwayah ataupun dirayahnya. Ya, ya. Jadi dia itu apa? Seorang guru itu dia harus paham ataupun harus mungkin dari segi pengucapan hurufnya, riwayahnya, ataupun teorinya, hukum tajwidnya, ilmu tajwidnya. Wa alima mabadi'ihi wa maqati'ihi. Kemudian apa? Dia juga harus mengetahui tentang apa? Al-mabadi wal maqati'. Apa? Waqaf ibtida. Nah, kalau waqaf ibtida ini adalah pembahasan yang sangat luas, ilmunya luas. Tapi minimal mungkin untuk kita seorang guru gitu ya, kita minimal tahu pengertian wakaf itu apa, kemudian pengertian ibtida itu apa, kemudian ada berapa jenis-jenis wakaf ibtida, kemudian contohnya seperti apa, seperti itu aja. Karena ilmu wakaf ibtida itu sangat luas, nggak bisa gitu. Kita bahkan mungkin sekarang sedikit, sangat sedikit para ulama yang benar-benar memahami ilmu wakaf ibtida. Kenapa? Karena ilmu ini membutuhkan ilmu yang lain, butuh ilmu qiraat, butuh ilmu tafsir, butuh ilmu i'rab, butuh ilmu balaghah, butuh ilmu fikih, butuh ilmu akidah, banyak banget. Kemudian selanjutnya apa? Wa dhabata riwayata qiraatihi. Kemudian apa? Dia juga memungkinkan ya, menyempurnakan riwayahnya. Riwayah apa? Riwayah bacaannya. Contoh, ya kan kita belajar ataupun kita membaca dengan riwayat Imam Hafiz. Maka kita harus tahu Imam Hafiz bacanya di wallahu yaqbidu wa yabsutu misalnya. Apakah pakai sin ataupun pakai sod. Kemudian di apa namanya, di surah Al-Furqan wa yakhluda fihi ataupun fihi muhana kayak Imam Syu'bah misalnya. Apakah beliau bacanya Allahul ladzi khalaqakum min dha'af ataupun min dhu'af. Itu harus tahu. Seorang guru itu harus tahu bagaimana ataupun seperti apa Imam Hafiz minimal gitu ya. Imam Hafiz membacanya gitu. Dia artinya apa? Dia harus mengetahui riwayat yang dia baca, riwayat yang diajarkan gitu. Kemudian apa? Wa fahima wujuha i'rabihi. Kemudian dia harus paham apa? I'rabnya. Bahkan nggak cuma i'rabnya tapi wujuhnya. Karena kita tahu bahwasanya i'rab itu dia bisa berbagai macam. Ya kan? Satu kata ataupun satu satu ayat itu dia bisa di-i'rab dengan berbagai macam i'rab. Kalau ini mungkin ya, ya mungkin kita juga pasti harus banyak belajar gitu ya. Dan mungkin jarang juga yang benar-benar paham seperti ini. Tapi ya minimal kita tahu lah gitu ya. Mubtada itu harokatnya apa, kemudian khobar itu harokatnya apa, kemudian maf'ul bih, kemudian mudhaf mudhaf ilaih dan segala macamnya. Ya minimal seperti itu.
Wa lughatihi. Nah, bahkan juga apa? Lughatnya, lahjahnya, dialeknya. Ya. Jadi misalnya kita tahulah sedikit tentang dialeknya orang Quraisy, dialeknya orang apa? Suku Bani Huzail, kemudian dialeknya Bani Asad, Bani Tamim gitu. Ya mungkin bisa dibaca-baca sedikit-sedikit aja gitu nggak apa-apa. Wa waqafa ala haqiqati istiqaqihi. Nah, kemudian apa? Dia juga mengerti tentang istiqaq. Istiqaq itu apa? Ya ilmu-ilmu ini ilmu sorof gitu ya, wazan gitu. Fa'ala adapun fa'ala yaf'ulu, yaf'ulu atau seperti apa gitu. Wa tasrifihi dan juga tasrifnya kan. Fa'ala fa'alu seperti itu. Adapun yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna itu juga harus tahu gitu ya. Gitu. Warasakha fi nasikhihi wa mansukhihi. Kemudian juga apa? Dia harus mengerti tentang nasikh mansukh dalam Al-Qur'an. Wa akhadha hadzan wafiran min tafsiri wa ta'wilihi. Kemudian juga apa? Dia harus mengambil sedikit bagian dari apa? Tafsir dan juga takwilnya. Ya kan? Amma yatasaalun 'anin nabail 'azim misalnya. Ataupun al-haqqah, apa arti al-haqqah, gitu kan? Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itulah kita. Minimal kita tahu tentang tafsirnya sedikit-sedikit. Wasona naqlahu anir ra'i. Seorang guru Al-Quran yang baik, yang ideal, itu apa? Dia tidak menghakimi suatu permasalahan dengan hawa nafsunya. Wasona naqlahu anir ra'i. Jadi menyelamatkan periwayatannya dari hawa nafsu, dari pendapatnya aja gitu. Tapi harus apa? Harus dengan riwayah dan juga diroyah. Harus dengan talaki dan juga dengan membaca buku. Nggak boleh apa? Nggak boleh kita mengandalkan hawa nafsu, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan akal kita, nggak boleh. Kemudian apa? Wa tajafi an maqayisil arabiyyah. Tajafi. Artinya eh, kita tidak berfokus kepada bahasa Arab. Nah ini maksudnya jadi ada gitu ya bacaan dalam Al-Quran ataupun riwayat Al-Quran gitu, riwayat Al-Quran yang dia itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya banyak ulama-ulama nahwu, ulama-ulama bahasa Arab yang apa? Yang mereka itu melemahkan bacaan ini gitu. Contohnya apa? Contohnya untuk bacaannya Imam Imam Hamzah gitu ya. Imam Hamzah beliau, nah Imam Hamzah gitu ya. Beliau baca wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, kalau kita riwayat Hafiz, kita bacanya apa? Wal arhama wal arhami. Di surah apa? Surah An-Nisa ya. Nisa. Apa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. wal arhama kan, gitu ya. Tapi kalau Imam Hamzah bacanya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami gitu ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dia bacanya wal arhami. Kalau misalnya Anda tanya gitu ya. Wal arhama sama wal arhami ini kira-kira kembali kemana? Coba ada yang tahu nggak? Jadi kalau misalnya kita baca pakai riwayat Hafs, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arhama gitu ya. Kembali kemana? Wattaqullaha. Berarti kembali kepada Allah. Arhamanya ini, fathahnya ini kembali kepada Allah. Allah kan gitu ya. Wattaqullaha gitu. Tapi yang baca ataupun Imam Hamzah bacanya wattaqullahal tasaalun sambil ditasydidkan. Tasaaluna bihi wal arhami itu kembali kemana? Kembali kepada bihi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bihinya gitu. Jadi wal arhami kembali kepada bihi. Nah, dari sini ulama nahwu itu mereka nggak sepakat. Ulama nahwu mereka mengatakan bahwasanya ini lemah. Nah, gitu ya. Ini lemah. Tapi karena riwayat ataupun qiraah Hamzah ini adalah qiraah yang mutawatirah,
qiraah yang sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka pendapat ulama nahwu yang mengatakan ini lemah ataupun nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu batal. Artinya apa? Tetap yang menjadi patokan itu bukan nahwunya, bukan kaidah nahwunya, tapi apa? Sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dimaksud oleh mereka pun juga itu bukan sama sekali nggak benar gitu. Tapi apa? Itu jarang dipakai itu bahasanya. Jarang dipakai sama orang-orang Arab. Jadi ketika kita mengembalikan ya eh, harokat kepada domir itu jarang seperti itu. Biasanya harokat itu kembali kepada isim yang zahir yang nampak, Allah jelas gitu kan. Tapi kalau bihi dia domir lagi. Nah, arhama ataupun arhami itu nggak bisa kembali kepada domir. Nah, seperti itu. Paham nggak? Ya pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi dari sini maksudnya apa? Maksudnya kita nggak bisa berpatokan pada kaidah bahasa Arab, nggak bisa selalu, nggak bisa selalu berpatokan dengan kaidah bahasa Arab. Kalau misalnya riwayat tersebut sahih, riwayat tersebut mutawatir, ya udah selesai. Artinya apa? Mau para ulama nahwu melemahkan, ya kan, menyalahkan pendapat ini, itu apa? Itu nggak ada masalah. Itu bukan masalah. Tetap boleh kita baca. Karena patokannya bukan nahwu, patokannya bukan kaidah bahasa Arab, tapi apa? Patokannya adalah riwayat, sanad, gitu. Seperti itu. Kemudian apa? Wawasiat husunnah. Kemudian juga apa? Diluaskan dengan sunnahnya, artinya dengan pemahaman sunnahnya. Wajallalahul waqar. Kemudian apa? Dihiasi gitu ya, dimuliakan dengan waqar, kerendah hatian. Seorang guru Al-Quran itu harus rendah hati, gitu. Nggak boleh sombong, nggak boleh takabur dan segala macamnya. Harus apa? Rendah hati, gitu. Tawadhu. Wa ghamaruhul haya. Kemudian seorang guru Al-Quran yang ideal itu harus apa? Punya malu gitu. Harus punya malu. Wa kana adlan. Dia juga harus adil. Mutayaqqilan wari'an mu'ridan 'anid dunya. Kemudian apa? Dia juga harus melek gitu ya. Maksudnya melek itu bukan melek mata gitu ya, tapi melek dalam artian pandangan. Wari'an dia harus wara'. Kemudian mu'ridan 'anid dunya. Dia harus apa? Ya jangan berfokus kepada dunia terus. Jadi jangan jangan dengan dia menjadi seorang guru Al-Qur'an, dia bertujuan untuk mendapatkan dunia. Muqbilan 'alal akhirah. Dia juga harus apa? Muqbil, mendatangi, menerima, bersiap-siap untuk kepada akhiratnya. Tujuan dia juga apa? Harus akhirat juga. Nah, kemudian apa? Qoriban minallah. Seorang guru Al-Quran juga harus lebih dekat daripada guru-guru yang lain. Daripada guru penjaskes, guru matematika, guru fisika. Seorang guru Al-Quran itu harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan guru-guru yang lain. Gitu. Fahuwal imamul ladzi yurja'u ilaihi. Maka kalau misalnya itu semua ada pada diri seseorang, maka apa? Fahuwal imam. Dia adalah imam. Alladzi yurja'u ilaihi. Di mana kita kembali kepada dia. Dia menjadi rujukan, menjadi rujukan ataupun referensi. Wa yu'awwalu alaihi. Kita ambil bacaannya, kita belajar sama beliau. Wa yuqtada bi aqwalihi, kita ikuti perkataannya. Wa yuhtada bi af'alihi. Kita ikuti juga apa? Perbuatannya. Ya mungkin kalau kita sekarang mungkin sangat-sangat jauh banget gitu ya dari sifat-sifat yang diajarkan ataupun yang dijelaskan oleh Imam Imam Ja'bari rahimahullahu taala. Ya tapi minimal ada satu dua poin yang kita punya. Gitu. Kalau belum punya berarti kita berusaha. Gitu. Makanya kenapa guru Al-Quran itu dia tidak boleh berhenti belajar. Seorang guru itu nggak boleh berhenti belajar. Kenapa? Ya karena kebutuhan dia terhadap ilmu itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada sebelum dia menjadi seorang guru. Kenapa? Karena dia harus mengajarkan. Gimana dia mengajarkan kalau misalnya dia nggak punya apa-apa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu dia nggak bisa ngasih. Maka seorang guru Al-Quran, seorang guru gitu ya, secara umum, apalagi guru Al-Quran, dia harus punya saldo ilmu yang cukup. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada murid-muridnya. Tapi kalau misalnya saldonya nggak cukup, apalagi nggak ada, gitu.
apa yang mau diberikan kepada murid-muridnya. Gitu. Kemudian apa? Qultu hani'an liman dhafara bi syai'in hadhihi sifat. Ya, hadhihi sifatnya. Jadi beliau mengatakan hani'an, selamat ya. Selamat, berbahagialah kepada orang-orang yang bisa mendapatkan syekh seperti itu. Orang-orang yang bisa mendapatkan guru seperti itu. Wa hani'an li bi syaikhi fadilatul syekh al-alim al-jalil Hamdi Sa'ad. Kemudian beliau apa? Kemudian beliau juga apa? Hani'an li katanya. Berbahagialah untuk diriku katanya. Kenapa? Karena beliau bisa belajar dengan siapa? Dengan Fadilatul Syekh Al-Alimul Jalil Hamdi Sa'ad. Jadi Syekh atau Fadilatul Syekh Hamdi Sa'ad ini adalah gurunya Syekh Ahmad Samir. Nah, jadi kalau misalnya Syekh Ahmad Samir ada seperti ini, gimana gurunya? Gitu. Tadi kan makanya murid-murid yang kuat itu lahir berasal dari guru yang kuat. Guru yang apa murid yang lemah berasal dari guru yang lemah. Kalau gurunya luar biasa, pasti muridnya juga akan lebih luar biasa. Gitu. Al-Muqri bil Masjid Nabawi. Jadi beliau Syekh Hamdi ini beliau mukri di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Alhamdulillah, Anda sempat belajar dengan beliau dengan Syekh Hamdi ketika masih di Mesir membahas kitab tentang Al-Fatihah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian fala uzakihi 'ala Allah gitu ya. Aku tidak uzaki itu artinya mensucikan dirinya gitu ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau nggak berlebihan terhadap gurunya itu, terhadap Syekh Hamdi itu. Ahsibuhu min ahli Qur'ani bihaq. Ya aku menganggap beliau itu sebagai ahli Quran yang benar-benar hak. Fala qad ra'aitu tilka sifat as-sabiqah fihi. Beliau mengatakan, aku telah menemukan sifat-sifat seperti itu pada diri Syekh Hamdi, Masya Allah. Bal ara fihi aksar minha. Bahkan aku melihat sifat yang lebih banyak lagi katanya. Alhamdulillahilladzi an'ama alayya bihi. Alhamdulillah atas apa yang Allah berikan kepadaku dengan Syekh Hamdi tadi. Wa jazahu 'anil jaza al-awfa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang lebih dari itu gitu ya. Nah, jadi kan kalau kalau misalnya ya, kalau misalnya kita itu berpenampilan gitu, kita kita berpakaian itu harus milih-milih, harus cari pakaian yang matching, kemudian outfit-outfit yang pas gitu ya, yang luar biasa dan yang keren gitu. Maka seperti itu juga kita cari guru. Jangan ya kan kita kan nggak mau gitu pakai pakaian outfit-outfit yang gembel misalnya, pakaian-pakaian yang berantakan, yang kusut dan segala macamnya. Maka seperti itu juga, jangan mau kita dapatkan guru yang mohon maaf lemah ataupun guru yang nggak peduli sama muridnya, guru yang nggak mau memperbaiki bacaan muridnya. Jangan diambil gitu. Apalagi kalau misalnya kita bayar misalnya, ya sayang uangnya. Sayang banget kalau misalnya kita udah bayar, kemudian kita dapat guru-guru seperti itu. Nah, gitu. Kemudian waqan nazamal Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, Imam Abu Amr Ad-Dani beliau membuat nazam dalam nazamnya namanya Urjuzah Al-Munabbihah. Jadi beliau punya punya karangan namanya Urjuzah Al-Munabbihah dan itu kalau nggak salah ribuan ratusan bait gitu ya. Tebel banget pokoknya ini kitabnya. Fiman yu'khadu anhu wa haqqul alim 'ala muta'allim. Di sini beliau mengajarkan apa? Mengajarkan tentang apa? Fiman yu'khadu anhu. Dari mana kita ambil? Dari mana kita ambil ilmu itu? Dari mana kita belajar Al-Qur'an? Wa haqqul alim 'alal muta'allim. Dan apa hak seorang guru terhadap murid-muridnya? Faqala watlub hudital ilma bil wiqari waqid bi an tatlubahu lil bari. Watlub dan carilah ilmu hudital ilma bil wiqari. Maka kamu akan mendapatkan hidayah ilmu bil wiqari dengan kerendah hatian. Waqid bi an tatlubahu lil bari. Dan usahakanlah ya dan cobalah gitu. Kalau misalnya kita belajar, kalau misalnya kita mencari ilmu apa? Ilbari, maka kita harus berusaha bahwasanya tujuannya itu untuk ilbari, untuk Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Fa in raghibtal arda lil hurufi, kalau misalnya engkau ingin memperbaiki huruf-hurufnya, ingin menyempurnakan pengucapan huruf-hurufnya, wadhabta lis sahihil wal ma'rufi, kemudian juga ingin menyempurnakan lis sahihi ya, dengan
sesuai dengan bacaan yang baik dan benar, faqsid syuyukhal ilmi war riwayah. Maka pergilah kepada guru yang apa? Yang punya ilmu dan juga riwayah. Waman sama bi apa? Waman sama bil fahmi wad dirayah. Waman sama bil fahmi wad dirayah. Kemudian apa? Kemudian kita juga harus pergi kepada guru-guru yang sama, gitu, yang unggul. Bil fahmi dengan pemahaman dan juga diroyahnya tadi. Jadi kita harus mencari guru kembali ataupun apa? Pergi kepada guru yang dia bacaannya fasih, kemudian pemahamannya juga luar biasa. Mimman rawa wa qayyadal akhbara wa antaqada turuqa wal athara. Kemudian apa? Mimman rawa, dia juga meriwayatkan gitu ya. Meriwayatkan Al-Qur'an wa qayyadal akhbara. Kemudian dia mengikat kabar-kabar. Artinya mengikat itu dengan pemahaman, dengan teori gitu ya. Jadi dia juga belajar dari guru-guru yang jelas. Artinya kita mencari guru yang dia itu belajar dari guru-guru yang jelas, guru-guru yang mahir. Wantaqadat turuqa wal asara, dan ikutilah turuk jalannya wal asara dan juga asar-asarnya. Kemudian selanjutnya wafahimal lughati wal i'raba. Kemudian apa? Memahami bahasa dan juga i'rabnya. Wa alimal khata'a was shawaba. Dia mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Wa hafizal khilafa wal hurufa. Kemudian juga dia memahami tentang perbedaan-perbedaan qiraat, perbedaan-perbedaan riwayat, ya. Wal hurufa dan juga huruf-hurufnya. Wa mayyazal wahiya wal ma'rufa. Kemudian juga dia bisa membedakan mana bacaan yang lemah, mana bacaan yang kuat, dan bacaan yang ma'ruf, terkenal. Wa adrakal jaliyya wal khafiyya. Kemudian dia juga apa? Mengetahui tentang lahan jali yang jelas, wal khafi yang nampak, yang samar. Wa ma ata'an naqilin marwiyya. Dan apa yang datang, ya, yang dia riwayatkan dari guru-gurunya. Wa syahadal akabir syuyukha. Kemudian apa? Dia juga berusaha untuk duduk belajar dengan para masyayikh kibar, dengan ulama-ulama yang ma'ruf, yang jelas. Wadawwanan nasikha wal mansukha. Kemudian apa? Dia menuliskan tentang nasikh dan juga mansukhnya. Artinya ya menuliskan ilmu-ilmunya. Wa jama'at tafsir wal ahkama. Kemudian dia mengumpulkan antara tafsir dan juga hukum-hukum. Walazamal hazzaqa ataupun huzzaqa wal a'lam. Kemudian dia senantiasa bermulazamah, berteman dengan apa? Al-huzzaq, orang-orang yang pintar, yang cerdas, wal a'lam, dan para ulama. Wa sahiban nusaka wal akhyar. Kemudian apa? Dia berteman dengan nusak, orang-orang yang rajin beribadah, wal akhyar, dan juga orang-orang yang cerdas. Wajan nabal arzal la wal ashrara. Kemudian dia menjauhi teman-teman orang-orang apa? Yang enggak baik, gitu, orang-orang yang buruk. Wa taba'a sunnata wal jamaah, dia mengikuti sunnah dan juga para jamaahnya, ya, ahlu sunnah wal jamaah gitu, bukan ahlu bid'ah. Wa qama lillahi bihusni ta'ah. Kemudian dia juga apa? Qama lillah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bihusni ta'ah, dengan taat yang baik. Jadi dia juga punya agama yang luar biasa. Punya dia juga agamis. Fadzalikal alimu wal imam. Maka itu adalah alim. Dia adalah seorang alim, seorang imam. Syukran bihi lillahi la yuqam. Maka kalau kita mendapatkan guru-guru seperti itu, ya, kita menemukan guru yang punya sifat seperti itu, syukran. Kita harus berterima kasih, ya, kita harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Faltazimil ijlala wat tauqira. Jadi setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan guru yang seperti itu, faltazimil ijlala wat tauqira. Maka apa? Ya, kita harus senantiasa ijlal gitu, memuliakan. Wat tauqira. Kita juga harus rendah hati sama guru kita. Enggak boleh
walaupun mungkin kita lebih pintar gitu ya nantinya, kita harus tetap rendah hati terhadap guru kita. Liman yuri kal ilma mustanira. Jadi kita harus rendah hati, kita harus memuliakan siapa? Orang-orang yang mengajarkan kita, orang-orang yang membawa kita, yurika, yang menampakkan gitu, al ilma, yang menampakkan ilmu mustanira, yang cerah. Jadi kita harus bersikap rendah hati, kita harus memuliakan guru-guru kita, orang-orang yang mengajarkan kita ilmu, apalagi orang-orang yang mengajarkan kita Al-Qur'an. Wa kun lahu mubajjilan mu'azzama, ataupun mu'azzima. Jadilah kita ini terhadap guru kita ini apa? Mubajjilan mu'azzima. Kita harus memuliakannya, ya, mengagungkannya, murafi'an lil qadrihi mukarrima. Kita juga apa? Kita juga harus memuliakannya. Kita harus mengagungkan sya'nya, atau apa? Kita harus memuliakannya. Kemudian juga kita harus mengagungkan derajatnya, gitu ya. Memuliakan. Waqfid lahu sawta wa la tubjirhu. Ya, rendahkanlah suara. Kalau misalnya kita ngomong sama guru kita, rendahin suara kita. Jangan suaranya tinggi-tinggi. Ya. Wala tujirhu, jangan keras sama guru kita. Wa ma jana 'alaika faghfir. Kalau misalnya sewaktu-waktu guru kita keras sama kita, guru kita mukul kita, bentak-bentak kita, ya kan? Apa? Faghfirhu, maka maafkanlah. Kenapa? Karena itu juga bentuk kasih sayang guru kita kepada kita. Ya. Kita guru kita ingin kita lebih baik gitu, dengan mungkin dengan pendidikan yang keras, tarbiyah yang keras. Maka apa? Faghfirhu, maka maafkanlah. Fahaqquhu min awkadil huquq. Kenapa? Karena haknya itu adalah hak-hak yang aukad, yang kuat gitu ya. Wahajruhu min a'zamil huquq. Dan kalau kita meninggalkan guru kita, kalau kita bersikap keras pada guru kita, maka itu apa? Min a'zamil huquq. Itu adalah bentuk kedurhakaan yang paling besar. Nauzubillah min dzalik. Al-qaulu, kemudian al-qaulu fi man la yuqadu anhu. Jadi setelah diajarkan ataupun dikasih tahu sama Imam Abu Amr Ad-Dani bagaimana sifat seorang guru yang ideal, ya. Beliau juga mengajarkan kepada kita bagaimana sifat guru-guru yang tidak boleh kita ambil ilmunya, gitu. Fiman la yu'khaz, yang enggak kita ambil ilmunya. Wal ilma la ta'khudhu an suhufi wala huruf dzikri an kutubi. Jadi kita itu enggak boleh mengambil bacaan ataupun mempelajari suatu ilmu dari mana? An suhufi, dari orang-orang yang belajarnya pun juga dari buku. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh kita belajar Al-Quran dari orang-orang yang nggak talaki, dari orang-orang yang cuma sekedar baca buku, baca terjemahan. Nah, jangan seperti itu, nggak boleh. Wala huruf dzikri an kutubi. Jangan mengambil Al-Quran dari buku tadi, dari cuma sekedar baca buku, ya kan? Kemudian dia nggak talaki, jangan diambil, jangan diambil guru seperti itu. Wala anil majhuli wal kazzabi. Jangan juga kita mengambil guru yang majhul, yang enggak jelas, yang maaf bodoh gitu ya. Wal kazzab, yang bohong juga. Wala anil bid'i wal murtab. Jangan juga kita mencari guru yang apa? Ahli bid'ah, yang gampang membid'ahkan, gampang mengkafirkan gitu. Wal murtabi, dan juga orang-orang yang ragu. Warfud syuyukhal jahli wal ghabawah. Ya. Tolaklah, jangan ikuti para masyaikh, guru-guru yang jahil, mohon maaf, bodoh. Wal ghabawah, sama juga gitu ya. La ta'khudanna anhumut tilawah. Maka jangan mengambil Al-Qur'an, jangan belajar Al-Qur'an dari guru-guru seperti itu. Kenapa? Li'annahum bil jahli qad ya'tuna. Karena dengan kebodohannya itu, ya, qad ya'tuna, terkadang dia mendatangkan bi ghairi ma yurwa wa ma yarwuna. Jadi karena kebodohannya itu, dia apa? Terkadang mendatangkan, ya, sesuatu yang tidak dia dapatkan, yang tidak dia riwayatkan dari gurunya, gitu. Jadi bisa jadi dia mengada-ngada, gurunya mengajarkan A, tapi karena kebodohannya dia mengajarkan B, karena kebodohannya dia salah paham, kemudian dia mengajarkan kepada muridnya, ya salah juga, seperti itu. Wa kullu man la ya'riful i'raba. Kemudian jangan kita ambil guru-guru yang nggak ngerti i'rab.
yang nggak ngerti tentang harokat misalnya. Farubbama qad yatruku shawaba. Kenapa? Karena orang yang nggak ngerti harokat, fathahnya, ya kan, dhammahnya, maf'ul bih harokatnya apa, fa'il harokatnya apa. Farubbama qad yatruku shawaba. Karena takutnya apa? Dia akan meninggalkan yang benar. Karena tadi kan harokatnya juga nggak jelas, nggak paham. Sedangkan bahasa Arab itu bisa berubah maknanya tergantung harokatnya kan gitu ya. Maf'ulnya, fa'ilnya dan segala macamnya. Gitu. Kemudian selanjutnya warubbama qad qawwalal a'immah. Nah, takutnya juga gitu ya. Takutnya apa? Qad qawwalal a'immah. Dia mengada-ngada gitu. Dia membuat-buat tentang perkataan para ulama. Ma la yajuzu wa yanalu ismah. Yang enggak boleh gitu. Dia meriwayatkan perkataan, dia membuat-buat perkataan, kemudian dia menyandarkannya kepada para ulama. Ma la yajuzu yang enggak boleh wa yanalu ismah. Maka dia akan mendapatkan dosanya. Fada'hu walzam ya akhir saduqa. Fada'hu maka tinggalkanlah. Walzam dan apa? Dan ikutilah ya akhir saduqa ya. Wahai saudaraku yang saduq, yang jujur. Wa man tarahu yajtabil tariqa. Ya, orang-orang yang kau lihat dia berjalan di jalan. Jalannya seperti apa? Tariqa man madha min aslaf. Jalannya para ulama-ulama terdahulu. Gitu. Ulin nuha wal ilmi bil khilafi. Kemudian apa? Mereka itu adalah orang-orang ulin nuha, orang-orang yang cerdas, ya. Orang-orang ahli ilmu. Nah, seperti itu. Bil khilafi dengan kekhilafannya. Artinya, kalau misalnya kita mencari atau mendapatkan guru-guru yang seperti itu, maka apa? Maka ikutilah jalannya. Kita ikutin beliau. Karena mereka adalah orang-orang yang ulin nuha, orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya ilmu. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Paham? Kemudian selanjutnya, faya ahlul Quran. Beliau mengatakan faya ahlul Quran, wahai para ahlul Quran, inna sadatana minal qurra'il fudala'il al-umana, maka nu ya'tamidu ala ijazat au syahadat au musyafahah wahdaha. Ya. Wahai para ahlul Quran, bahwasanya ulama-ulama kami, ulama-ulama kita dari para qurra al-fudala yang mulia, al-umana, mereka itu apa? Amanah, menjaga amanah. Maka nu ya'tamiduna 'alal ijazat. Jadi mereka itu enggak cuma bersandarkan ya, bersandar pada ijazat-ijazat aja, atau syahadat ya, syahadah gitu. Sertifikat. Aw musyafahah wahdaha, ataupun bersandar pada talaki saja. Enggak gitu. Duna an ta'abbudaha dirayah turasikhul riwayah. Tanpa apa? Tanpa dia kembali gitu ya, mempelajari, menelaah diroyahnya, mempelajari teorinya. Yang apa? Turasikhur riwayah, yang akan menguatkan riwayatnya. Fahada imamuna. Beliau memberikan contoh. Imam kita siapa? Al-Imam Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala lam ya'tamid fi kitabihin nasri 'ala al-musyafahah bisanadi faqat. Nah, jadi Imam Ibnu Jazari pun juga beliau tidak bersandar hanya pada talaki saja gitu. Lam ya'tamid, enggak bersandar pada kitab An-Nasr saja, pada talaki saja. Ya. Bal i'tamada kulli i'timad 'alal kutubil lati rawa minhal qira'ah. Tapi apa? Beliau itu bersandar dengan sandaran yang sangat kuat ya. Apa? Pada kitab-kitab yang beliau riwayatkan qiraatnya. Nah, fakana yuqri'u madmani tilkal kutub wala yatajawazuha, ya, wala yatajawazuha. Dan beliau itu apa? Mengajarkan ya apa yang ada pada kitab itu tersebut. Wala yatajawazuha, dan enggak berlebihan. Ka kitabin taisir. Nah, seperti kitab taisir, Jami'ul Bayan, Mustanir, Al-Misbah, au Raudatain gitu ya. Wa Tazkirah, ini semua nama-nama kitab. Wa ghairuha minal kutub, dan yang lain-lain dari berbagai macam kutub. Nah, jadi Imam Ibnu Jazari ya, beliau punya kitab namanya An-Nashru fil Qiraatil Ashr. Ini adalah kitab yang menghimpun banyak kitab, gitu ya.
Ini adalah kitab yang menghimpun beberapa, ada berapa, kalau nggak salah 18-an kitab gitu ya. Nah, jadi di sini Imam Ibnul Jazari pun juga mencontohkan. Beliau nggak cuma hanya bersandarkan pada riwayat. Beliau nggak cuma bersandarkan pada talaki saja. Tapi apa? Beliau juga bersandar pada kitab-kitab para ulama. Gitu. Kemudian apa? Kemudian fakana gitu ya. Fakana bistitaatihi an yaktafi bi dzikri sanad ila sahibil kitab duna zikrul kitab. Nah, duna zikrul kitab. Jadi bisa aja gitu ya. Imam Ibnu Jazari itu beliau hanya mencukupkan dengan menyebutkan sanadnya aja. Sanad kepada sahibul kitab gitu. Misalnya Taisir ataupun Jami'ul Bayan itu kan karya Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, jadi bisa aja Imam Ibnu Jazari hanya menyebutkan sanad yang kembali kepada Imam Abu Amr Ad-Dani gitu. Tanpa menyebutkan nama kitabnya, Taisirnya, nama kitab Jami'ul Bayannya gitu. Fazik fazikruhu lil kitabi dilalatun ala tawsiqi ma talaqahu min masyayikhihi bihadzal kutub. Nah, jadi penyebutan beliau tentang nama-nama kitab itu dalam kitab An-Nasyr fil Qiraatil Asyr itu apa? Dilalah, bukti apa? Ala tawsiq. Tawsiq itu apa sih? Penguatan gitu ya. Penguatan penguatan keyakinan apa? Ma talaqahu, apa yang beliau pelajari an masyayikhihi, dari guru-guru beliau bihadhil kutub, dengan kitab-kitab ini gitu. Jadi di sini juga Imam Ibnu Jazari mengajarkan kepada kita, beliau itu enggak hanya bersandar pada talaki saja, tapi beliau juga bersandar pada kitab-kitab. Beliau menyebutkan kitab-kitab. Nah, seperti itu. Fakullu ma rawa minal qiraati war riwayat wa turuq la takhlu min masdar. Karena apa yang diriwayatkan dari qiraat, dari riwayat, kemudian torik-toriknya, itu nggak akan lepas dari masdarnya, dari sumbernya, gitu. Dari mana kita belajar? Kita belajar dari kitab ini, nah gitu kan? Kita belajar dari kitab Syatibiyah, kita belajar dari kitab Taisir, kita belajar dari kitab apa? Raudhah, kitab Misbah, kitab Tazkirah, gitu. Jadi pasti kita pun juga belajar dari kitab. Artinya apa? Ya kita juga tidak bersandar pada talaki, tapi ada kitabnya juga, ada sumbernya juga kita. Wahada masdar hiyan nusus al-waridah fi tilkal kutub. Nah, masdarnya itu, sumbernya itu apa? Nusus, dia adalah nas, teks gitu ya. Teks al-waridah yang ada pada kitab-kitab tersebut. Wadilkan nusus hiya dirayah allati yajibu an takuna inda kulli muqri amin. Nah, dan nas-nas ataupun teks-teks tersebut itu adalah diroyahnya. Nah, itu adalah diroyahnya, teorinya yang wajib dimiliki oleh semua ataupun setiap guru-guru amin yang amanah. Jadi guru-guru yang amanah itu dia tidak hanya bersandar pada talaki, tapi dia bersandar pada kitab. Dia baca buku, dia belajar buku, belajar kitab. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menguatkan riwayah. Karena kalau misalnya di riwayah kita nggak punya, kalau misalnya kita nggak mumpuni pada teorinya, maka riwayahnya pun juga nggak akan kuat. Begitu juga kebaliknya. Kalau kita cuma fokus ke teori, tapi riwayahnya nggak kuat, sama aja. Seperti itu. Kemudian apa? Berkata Imam Al-Ashi rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan Sajik Rizadah, lamma qalat silsilatul ada, ketika silsilah ada ya, jalur gitu ya, jalur periwayatan semakin banyak, semakin panjang, taqallala asya'u min at-tahrifat fi ada'i katsirin min asyuyukhil ada. Nah, jadi semakin banyak sanad, semakin panjang sanadnya, maka kemungkinan besar salahnya semakin banyak. Contoh misalnya, orang yang punya sanad ke-29 itu beda dengan orang yang punya sanad ke-20, yang ke-30 misalnya, ataupun ke-35 gitu ya. Nah, beda di mana? Bedanya semakin banyak urutan sanatnya, semakin jauh urutan sanatnya, maka salahnya pun juga akan semakin banyak, ya enggak? Gitu. Karena orang-orangnya semakin banyak juga. Tapi kalau misalnya dia pewaris sanad ke-29 misalnya, berarti kesalahannya semakin sedikit. Kenapa? Karena orang-orangnya juga semakin sedikit. Nah, gitu. Makanya kenapa penting mencari guru yang sanadnya tinggi. Kenapa? Supaya silsilah rijalnya, orangnya itu semakin sedikit.
Dan ketika orangnya semakin sedikit, otomatis salahnya pun juga semakin sedikit. Tapi semakin banyak orangnya, maka salahnya pun juga akan semakin banyak. Gitu ya. Kemudian apa? Maka apa akan banyak tahrifat, penyelewengan-penyelewengan. Fi ada in katsir dalam pengucapan hurufnya. Min syuyukhil ada dari para syekh al ada al qiraat. Wa syekhul mahir. Nah, syekh yang mahir itu, guru yang mahir itu apa? Al jami'u bainar riwayati wad dirayah. Dia yang bisa menggabungkan, dia yang bisa mengcombine antara riwayah, bacaan dan juga diroyahnya, teorinya. Wal mutafattinu lidaqaiqil khalali fil makharij was sifat. Kemudian apa? Dia juga paham betul tentang makhraj dan juga sifat. Kemudian a'azzu minal kibritil ahmar. Tadi kan lebih mulia daripada kibrit al-ahmar. Wajib alaina an la na'tamida ala ada'i syuyukhina kullal i'timad. Nah ini harus kita garis bawahi. Wajib bagi kita ini tidak bersandar kepada pengucapan ataupun kepada bacaan guru-guru kita dengan sekuat-kuatnya penyandaran. Artinya kita nggak boleh betul-betul bersandar hanya kepada bacaan guru kita, nggak boleh. Bal nata'ammalu fima auda'ahul ulama fi kutubihim min bayani masail hadal fan. Akan tapi kita nata'ammal, kita menelaah gitu ya. Kita kembali, kita belajar kepada yang yang dititipkan kepada para ulama fi kutubihim dalam kitab-kitab mereka min bayani dalam penjelasan masa ini hadal fan permasalahan ilmu ini. Nah, wa naqisu ma sami'na min asyuyukhi ala ma audi'a fil kutub. Nah, ma audi'a fil kutub. Jadi kami ya kita ini membandingkan menyamakan apa yang diajarkan oleh guru kita, apa yang kita kenal yang kita dengar dari guru kita dengan apa yang ada di buku yang kita. Fama wafaqahu fahuwal haq wa ma khalafahu fal haqqu ma fil kutub. Nah ini harus kita garis bawahi juga. Kalau misalnya itu sama gitu ya, antara yang diajarkan oleh guru kita dengan yang ada di buku, ya maka benar gitu. Fahuwal haq wa ma khalafahu. Nah, kalau misalnya bacaan guru kita ini salah, tidak sesuai dengan apa yang di buku, fal haqqu ma fil kutub. Maka yang benar itu bukan bacaan guru kita, tapi yang benar itu apa? Apa yang ada di buku. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita habis talaki, habis belajar sama guru, kita harus mencocokkan dengan pendapat para ulama. Kita harus kembali kepada kitab-kitab para ulama. Kalau misalnya ada yang salah, maka yang benar itu di buku. Kata beliau seperti itu. Fal haqqu ma fil kutub. Yang benar itu apa yang ada di buku, bukan apa yang diajarkan oleh guru kita. Karena siapa tahu gitu kan, bisa jadi ketika guru kita mengajarkan dia sedang lupa ataupun mungkin dia lagi sakit jadi nggak mood misalkan gitu, bisa aja seperti itu. Nah, makanya kenapa kita nggak boleh bersandar hanya kepada hasil talaki aja, karena bisa jadi ketika kita bertalaki dengan guru ada aja guru itu lupa, guru itu salah, ya kan, lagi capek segala macamnya. Maka solusinya apa? Kita harus mengcombine, ya, kita harus kembali, kita harus memastikan dengan kitabnya, ataupun dengan kita harus memastikan dengan kitab-kitab para ulama. Nah, seperti itu. Tamam? Tamam. Kemudian, nah selanjutnya, fa'ala tullabil Quran ikhtiyaru syuyukhihim bi'inayah. Maka hendaklah bagi para pembelajar Al-Quran memilih guru itu harus benar-benar gitu ya. Kita harus benar-benar mementingkan bagaimana cara memilih guru. Fa anta unwanu syaikhika fi qiraatihi wa khuluqihi. Kenapa? Karena kamu itu akan menjadi unwan, alamat gitu, tanda, ciri syaikhuka gurumu fi qiraatihi dalam bacaannya dan juga akhlaknya. Jadi kalau misalnya kita mencari guru yang asal-asalan, yang bacanya asal-asalan, yang akhlaknya juga nggak baik, ya maka seperti itu juga kitanya. Walillahil hamdi anna fi zamanina qurra maharah mukhlasun. Dan alhamdulillah zaman sekarang pun juga masih banyak para ulama-ulama yang mahir, yang luar biasa bacaannya, yang luar biasa pemahamannya,
Mukhlasun, mereka juga ikhlas. Mereka enggak memasang tarif ya kan gitu misalnya. Qaimun nabi kitabillahi ahsanul qiyam. Kemudian dia apa? Dia melaksanakan kewajiban terhadap Al-Qur'an dengan baik dan benar. Jami'una baina itqani dirayah wa dhabitir riwayah. Dan dia juga mengumpulkan antara apa? Antara bacaan yang mungkin, antara bacaan yang fasih, riwayat yang fasih dengan apa? Dengan dirayah yang mantap. Wa aghlabuhum maghmur. Nah ini muskilah itu ya. Tapi kebanyakan mereka itu apa? Maghmur. Mereka itu tersembunyi. Nah, makanya dulu ketika di Mesir itu kita itu sampai masuk ke pelosok-pelosok. Kita kalau pengen nyari guru yang benar-benar, ya, entah itu sanadnya, entah itu bacaannya, entah itu ilmunya, nah, maka kita harus masuk ke pelosok-pelosok. Karena guru-guru yang seperti itu mereka yang nggak mengumumkannya di Facebook, di apalagi kalau misalnya udah diumumin di Facebook, di WhatsApp, di apalagi Instagram, di Telegram, di ini segala macam gitu ya. Nah itu berarti ya mungkin ada aja yang seperti itu, tapi jarang. Kalau kita pengen nyari guru yang seperti itu, kita harus ke pelosok-pelosok karena mereka magmur, ya, tersembunyi gitu, tertenggelam gitu ya. Wal fitnan huwa min man yabhasu an haula'i bahsan daqiqan. Dan cerdas gitu ya. Pintar buat orang-orang yang berusaha untuk mencari guru-guru seperti itu yang sangat detail. Wa yajlisu tahta qadamihi. Kemudian dia duduk ya. Dia duduk, dia belajar dengan siapa? Ya, dengan mereka gitu. Kemudian muta'alliman mustafidan. Ketika kita mendapatkan guru yang seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu, kita akan mendapatkan banyak banyak pemahaman. Dan alhamdulillah gitu ya. Ya, Anda juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di Mesir Anda juga bertemu dengan para guru-guru yang luar biasa, di antaranya Syekh Hasan Osman, kemudian juga Dr. eh, Kahila, ya Syekh Kahila, kemudian juga eh, Syekh Ibrahim Wazan, Dr. Ibrahim Wazan, dan masih banyak lagi gitu, alhamdulillah. Dan di situ Anda juga belajar dengan beliau itu, ya belajar tentang adab, belajar tentang ilmu, kemudian juga hafalan dan segala macamnya. Kemudian qala al-Imam al-Ja'bari, berkata Imam Ja'bari ya, dalam kitabnya Qudul Juman, wakmul bi husni dirayatin wa riwayatin, dan sempurnakanlah pembelajaran Al-Qur'anmu, sempurnakanlah menuntut ilmumu bi husni dirayah, dengan pemahaman yang luar biasa, yang baik, wa riwayah dan juga riwayahnya. Am dhabitin, dari siapa? Dari orang-orang yang dhabit, yang cerdas gitu. Thiqatin, dapat dipercaya, tuhuri lisanin, dan juga punya lisan yang suci gitu ya, nggak suka ngomong kotor dan segala macamnya. Nah kemudian apa? Qala Imam Ibnu Jazari, fa inna Allah Taala lam yukhli asran min al-a'sar. Jadi Imam Imam Jazari mengatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menghilangkan gitu ya, dari generasi ataupun dari masa ke masa, walau fi qutri min al-aqtar, walaupun dari kota ke kota gitu ya, min imami hujjatin qaimin binaqli kitabillah, ya dari ulama-ulama yang hujjah, yang menjadi hujjah, menjadi referensi gitu, qaimin binaqli kitabillah, yang mereka meriwayatkan Al-Qur'an, wa itqani hurufihi, dan juga apa, mereka juga mungkin mengucapkan hurufnya, wa riwayahnya dan juga riwayatnya, wa tashihi wa wujuhihi wa qiraatihi, kemudian juga dia memperbaiki pengucapannya, cara bacanya, yakunu wujuduhu sababan li wujudi hadas sababil qawim ala mamarrid dhuhur, yang dimana adanya mereka gitu, keberadaan mereka itu adalah sebab diwujudi hadas sebab ya karena adanya sebab ini, al qawimi ala mamarrid dhuhur, ya yang terjadi, yang ada di setiap generasi, setiap zaman. Wa baqa'uhu dalilan ala baqa'il Qur'anil azim. Dan adanya mereka-mereka itu juga menjadi dalil, menjadi bukti bahwasanya juga Al-Qur'an baqa, akan tetap ada gitu. Fil masahifi was sudur, dalam mushaf-mushaf dan juga dalam hati-hati para penghafal. Jadi Imam Ibnu Jazir mengatakan dari zaman ke zaman itu pasti akan ada gitu orang-orang yang mereka itu para ulama yang ikhlas, para ulama yang mungkin hafalannya,
yang mungkin juga pemahamannya, yang mungkin bahkan juga qiraatnya, pasti akan ada gitu. Kenapa? Karena itu menjadi dalil bukti bahwasanya Al-Quran pun juga akan terjaga. Gitu. Gak mungkin gitu dalam satu zaman itu nggak ada orang yang sama sekali, mungkin nggak ada. Pasti akan ada. Karena itu udah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'an baik itu dalam penulisannya fil masahif wasudur ataupun dalam hati-hati mereka para penghafalnya seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, nah terakhir, rangkuman daripada apa yang telah kita pelajari ya. Wa tatalakhasu ahamiyata ma'rifatil lahni fin nuqad taliyah. Kita bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tentang urgensi daripada memahami, mengetahui lahan dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, at-tawassulu ila zirwatil itqan. Ya, tawasul sampai kepada zirwatul itqan, kemungkinan yang puncak gitu. Jadi udah nggak mungkin, udah nggak bisa mungkin lagi, udah mentok gitu ya. Artinya dia udah berada di fase sangat-sangat mungkin gitu. Wa kamal ada Al-Qur'ani. Kemudian pengucapan bacaan yang sempurna. Kama anzala min ladun hakimin alim. Ya, sebagaimana yang kama anzala ya. Sebagaimana yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal maharah hiya sabilun ila ma'iyyati safaratil kiramil bararah fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dan itu dan kemahiran itu, kemampuan itu adalah sabil, jalan apa? Ila ma'iyyati safaratil kiramil bararah. Untuk bertemu, untuk bisa membersamai para malaikat yang mulia. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah." Nah, dia orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an, orang-orang yang mungkin bacaan Al-Qur'annya itu bersama para malaikat yang mulia. Fi jannatin wa nahar, di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala, di sungai-sungainya, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Tu'ti lit-talibi yaqinan wa tasdiqan anna ma yaqra'uhu wa ma yarwihi an masyayikhihi huwa mahdhus shawab. Jadi kalau misalnya dia memahami tentang lahan, ya, itu akan memberikan apa? Memberikan keyakinan untuk si talib, untuk kita yang belajar, wa tasdiqan gitu ya, pembenaran tentang apa? Ma yaqra'uhu wa ma yarwihi an masyayikhihi huwa mahdhus shawab. Jadi apa yang dia baca, apa yang dia riwayatkan dari gurunya itu benar. Fala yudakhiluhu syak. Jadi nggak kemasuki oleh hal-hal yang membuat ragu gitu ya. Jadi nggak buat kita ragu, nggak buat kita bimbang. Fi tilawatihi dalam membacanya, wala fi syaikhihi, dan juga tidak pada syekhnya. Jadi kalau misalnya kita memahami ataupun guru kita memahami tentang lahan, maka kita akan semakin yakin bahwasanya yang kita baca itu benar, gitu kan? Tapi kalau misalnya gurunya juga nggak paham tentang lahan, nggak paham tentang kesalahan, ya gimana caranya si murid yakin bahwasanya yang dia baca itu udah benar? Nah, gitu. Taj'alut talib, yang ketiga, taj'alut talibah yuqbilu 'ala al-'ulum allati bisababil al-'uzuf anha waqa'a fil lahan. Jadi tadi kan kalau kita sudah belajar gitu ya. Kalau tadi kita sudah bahas, jadi lahan itu kan penyebabnya banyak ya. Ada lahan i'rab, lahan misalnya kesalahan dalam tidak, karena nggak paham ilmu rasam, karena nggak paham ilmu qiraat, karena nggak paham banyak gitu ya. Nah, maka dengan kita memahami lahan itu apa? Itu akan membawa kita, akan menyampaikan kita kepada apa? Kepada ilmu-ilmu yang kalau misalnya kita tidak mempelajari ilmu tersebut, kita akan jatuh kepada lahan. Contohnya, dia kan kita baca misalnya haula. Itu kan salahnya kenapa? Karena kita nggak paham tentang ilmu rasam. Karena kalau apa, setelah kita tahu kalau itu penyebabnya ilmu rasam, maka kita akan belajar seperti itu. Jadi itu akan membuat kita itu belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, gitu ya. Dimana kalau misalnya kita nggak belajar ilmu tersebut, kalau kita nggak paham ilmu tersebut,
kita akan jatuh kepada lahan. Contohnya ilmu nahwu, ya kan? Harokatnya, ilmu sharaf, wazannya, wadirayah al-amiqah bi fanni tilawah. Kemudian teori yang sangat-sangat detail dalam tentang membaca Al-Qur'an. Seni membaca Al-Qur'an. Wa ma yata'allaqu bi salamatiha, yang berhubungan dengan keselamatannya, minad dirayati bi rasmid dhabat, ya kan? Dengan memahami ilmu rasomnya, ilmu dhabatnya, ilmu adul ainya, wa ghairuha, dan juga lain-lainnya. Hatta yahtadhira min al-lahni bi hidharin matin. Sampai dia benar-benar bisa menghindari, sampai dia benar-benar bisa menjauhi dari lahan tersebut bihidharil matin, dengan cara yang sangat-sangat kuat gitu. Kemudian yang selanjutnya, taj'alul muqri ala basiratin bi akhta'i tullabihi. Kalau seorang guru itu paham tentang lahan, tahu tentang lahan, maka itu apa? Akan menjadikan dia basirah, paham gitu ya. Punya pandangan tentang apa? Bi akhta'i tullabihi. Dia akan tahu kesalahan-kesalahan apa aja pada muridnya itu. Wa kaifiyati ilajiha. Kemudian bagaimana cara mengobatinya. Wa subulas siyanati minha. Kemudian cara untuk menghindari, ya, cara untuk selamat darinya. Gitu. Jadi kalau kita paham tentang lahan, kita juga nanti akan tahu, oh ternyata si ini tuh salahnya di sini. Berarti kita ajarkan, kita kasih obatnya ini, gitu kan? Oh ternyata salahnya di sini. Oh berarti obatnya yang ini bukan yang ini, ya, gitu kan? Sama seperti dokter kan gitu ya kemarin. Sama seperti dokter, ya nggak semua penyakit itu dikasih obat yang sama, ya kan? Orang sakit kepala obatnya apa namanya, ya obatnya misalnya obat ini gitu ya, obat untuk imun misalkan nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Kemudian selanjutnya wat tamyizu, ya baina shawabi wal khata' fil qiraah. Tamyiz, membedakan antara bacaan yang benar dan juga yang salah. Wasabu kulli minhuma, dan juga sebab-sebabnya. Fakama annal khata' lahu asbab, fakadzalika shawab. Kalau misalnya khata' itu ada sebabnya, salah itu ada sebabnya, maka benar pun juga ada sebabnya. Yang keenam, tamyizu bainal qurra. Nah, ini membedakan antara guru-guru Al-Qur'an, gitu ya. Fa indama yudi'u syaikh ala mizan lahan, na'rifu mada darajat itqanihi wa husni tilawati. Kalau misalnya guru tersebut dia paham tentang lahan, maka kita akan mengetahui seberapa jauh kemungkinan dia, gitu ya. Seberapa luas, seberapa luar biasanya pemahaman dia. Wa husni tilawati, dan juga bacaan Al-Qur'annya, gitu. Seberapa luar biasanya, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia gurunya itu nggak paham tentang lahan, ya berarti kita juga nggak tahu seperti apa, sejauh apa kemungkinannya itu. Kemudian yang terakhir, al-jam'u bainad dirayati war riwayah. Menggabungkan, mengcombine antara dirayah, teori, dan juga riwayah. Wa hadza sabilu ila tafadil nasyan. Ini adalah jalan cara untuk apa? Menghindari kelupaan gitu ya, lupa. Wal al muaddi ila lahan. Kemudian karena lupanya itu bisa membawa kita kepada lahan, kepada kesalahan. Fadzalika yaj'alu talib, itu menjadikan seorang talib ala zikri bimasailit tajwidi wal qiraati wa adaiha. Bagai apa, tentang apa? Menjadikan seorang talib itu mengetahui, memahami, mengingat ya permasalahan-permasalahan tajwid, qiraat, dan juga pengucapan-pengucapannya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Lanjut. Sepertinya tadi Tamam? cukup. Cukup? Boleh? Nggak apa-apa. Sudah jam 9 malam. Oh, iya. Tafadhol asatidz semuanya. Mungkin Ustaz kita ada diskusi. Boleh kalau ada yang bertanya. Nah, syukran jazakumullah khair Ustaz atas pemaparannya. Tafadhol asatidz semuanya, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama Ustaz terkait materi yang sudah disampaikan. Lumayan agak maraton Ustaz. Apa? Agak maraton. Masa maraton ya? Enggak, cuma berapa halaman aja. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dengan rekaman bisa dibantu. Iya, insya Allah. Ini juga cuma apa ya bahasanya ya?
Ya masih mukadimah juga gitu, belum masuk ke intinya. Iya, tamam Ustaz. Belum masuk ke intinya. Buat yang paham mungkin ini lebih mudah, tapi buat yang belum paham dan butuh mengirob kitab kan butuh waktu Oh Ustaz. iya, kayak teman. Iya, bisa dibantu dengan rekaman insya Allah. Iya. Tafadhol Asatidz semuanya. Kalau nggak ada, kita tutup majelis kita Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya ini, bagaimana sarannya ini bagi kita yang apa namanya belum mumpuni untuk apa namanya membanding-bandingkan guru-guru mana yang sudah mungkin, mana yang tidak. Itu bagaimana cara melihatnya, Ustaz? Nah, tadi makanya. Jadi ya kalau misalnya emang kita nggak tahu banget gitu ya, kan mungkin pertama kita bisa tanya ke orang-orang, orang-orang yang baca sama dia ataupun sama beliau, orang-orang yang belajar sama beliau. Kayak gimana sih beliau ngajarinnya gitu. Mungkin kalau zaman sekarang namanya testimoni. Kita minta testimoni orang-orang yang sudah belajar sama dia. Apakah dia ngajarnya jelas, apakah dia ngajar yang nggak jelas, dan segala macamnya. Bagaimana pemahaman tentang tajwidnya, bagaimana pemahaman tentang bacaannya, dan segala macamnya. Kemudian, ya zaman sekarang kayaknya, maksudnya apa ya, bisa gitu kita mengetahui, tadi seperti yang anak lakukan juga gitu ya. Jadi anak kalau misalnya pengen jadi guru, minimal beliau itu jelas, artinya beliau misalnya pernah ngadain daurah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak pernah ngadain daurah, nggak pernah muncul di publik, nah itu apa dalam tanda kutip gitu ya, nah gitu. Jadi harus cari tahu apa sih apa aja sih yang telah beliau beliau lakukan itu, entah itu bikin daurah, entah itu bikin kajian-kajian singkat dan segala macamnya, ataupun misalnya di IG bisa kita stalk gitu kan, apakah beliau punya punya apa punya video-video tentang ya video-video singkat tentang apa tajwid dan segala macamnya gitu gitu saat gitu. Dan kalau misalnya lebih ini lagi ya pastikan apakah beliau itu punya punya karangan-karangan, punya karya gitu. Kalau seperti itu ya anak tuh kalau kalau nyari guru itu seperti itu, anak cari apakah beliau punya punya daurah, apakah beliau pernah bikin daurah apa enggak. Kalau pernah ya Bismillah ikut gitu kan, seperti itu gitu Ustaz. Allah alam. Syukran, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, kok. Tafadhol yang lain mungkin. Gitu ya. Jadi Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah. Ya, mau tanya Ustaz, di zaman kita sekarang ini berapa dalam silsilah apa namanya riwayah gitu ya kepada Rasulullah itu berapa jumlah paling sedikit rijalnya Ustaz? Tamam. Berarti kalau berhubungan sama sanad ya, a'la sanad fi hadzal zaman itu sanadnya para masyayikh dari Dasuk. Dasuk itu desa di Mesir. Anda lupa provinsi apa? Ya, Dasuk pokoknya ya. Nah, itu jadi sekarang itu yang memegang sanad tertinggi itu yang pertama ada Syekh Misbah Widin Dasuki hafizahullah taala. Yang kedua ada Syekh Yunus Mahmud Ghalban. Kalau Syekh Misbah itu beliau sanad yang kirat asrahnya. Kalau Syekh Yunus Mahmud Ghalban itu yang sab'ahnya. Tapi beliau berdua itu sama-sama bertalaki dengan Syekh ataupun Imam Al-Fadili gitu. Nah, gitu. Jadi pokoknya mereka-mereka yang bertalaki sama Imam Al-Fadili ini pasti sanadnya tinggi gitu. Karena iya kan nggak hanya ada di Mesir kan gitu kan, ada juga di apa di Suriah misalnya, kemudian di mana gitu kan seperti itu. Yang terpenting itu adalah murid-muridnya Syekh Al Imam Al Fadili, ya, Imam Al Fadili rahimahullah taala. Gitu. Jadi beliau urutannya ke 28. Antara beliau dengan Rasulullah berarti 27 gitu ya. Ini maksudnya bukan 27 itu bukan bukan ininya, tapi antara gitu ya. Antara beliau dengan Rasulullah itu 27. Berarti beliau ke 28 gitu. Dan Baik Ustaz,
Iya, seperti itu. Gitu ya, Ustaz ya. Jadi pemilih sangat Sambung lagi tertinggi Ustaz. itu ke 28. Nama. Berarti sekarang murid-muridnya beliau itu ya Lalu Ustaz, 29. Gitu. oh, Gimana? 29. Lalu Ustaz, kalau yang apa namanya sekarang tuh syekh-syekh yang kita kenal gitu ya dalam ilmu Quran dan qiraah gitu ya. Misalnya kayak apa? Dr. Aiman ya. Ya, Dr. Iman, ya saya sama Sulawi. Terus disuai, nah itu posisi beliau tuh dalam silsilah riwayah pada Rasulullah gitu. Maksudnya Iya, gitu. iya maksudnya. Jadi sebenarnya sanad yang tinggi itu bukan patokan ya. Yang menjadi patokan itu adalah pemahaman beliau tentang ilmu, pemahaman beliau tentang bacaan yang beliau baca gitu. Tentang qiraat asrohnya segala macamnya gitu. Soalnya kalau Dr. Aiman juga beliau ya 29 juga gitu ya. Beliau ke 29 juga. Apa 30 gitu ya. Nah, seperti itulah. Baik Ustaz, Allah. terima kasih. Syukron. Iya. Oh iya, Kum. Tafadhol yang lain. Jadi saran anak gitu ya. Kalau misalnya kita pengen belajar, yang pertama jangan mementingkan sanad dulu gitu. Artinya jangan nyari jadi jangan nyari syekh yang sanadnya tinggi dulu gitu. Jangan. Tapi kita cari guru yang benar-benar pemahamannya luar biasa walaupun sanadnya rendah. Misalnya 30 gitu ya. 35 misalnya. Tapi pemahamannya bagus, kemudian juga bacaannya bagus, segala macam. Mending seperti itu. Daripada mohon maaf misalnya kita belajar sama syekh yang tinggi sanatnya, tapi ya kita dapatnya cuma sedikit, ya, sayang uang ya gitu, sayang uang. Karena kan yang kita Ustaz cari boleh bukan sanad, tapi ilmu. Gimana? bertanya dengan apa namanya apa di kajian yang sebelumnya Ustaz di apa beberapa hari yang lalu. Ya, yang mana tuh? Atau tadi juga ada dibahas juga sih. Misalnya guru-guru Quran itu kan harus memahami apa namanya secara luas ya sampai ke bahasa Arab sampai Iya, apa betul, namanya betul. nasih wa sebagainya gitu ya untuk menghindari kesalahan harokat misalnya kan di awal tengah di akhir dan sebagainya gitu. Nah terus itu hal-hal itu kalau misalnya untuk cukup jauh dan lama gitu ya. Nah tidakkah hal itu sekarang ini bisa diminimalisir dengan keberadaan mushaf Ustaz yang lengkap ada. Misalnya ada juga sekarang mushaf yang ada petunjuk tentang wakaf ibtidah dan sebagainya itu. Ah iya betul. Iya, iya betul. Itu bisa membantu gitu ya, bisa membantu. Ya mungkin yang maksud beliau kesalahan-kesalahan kayak misalnya kesalahan harokat gitu. Itu mungkin buat kalau misalnya kita lagi setoran hafalan gitu kan, itu kan kita nggak pakai mushaf gitu ya. Itu maksud seperti itu. Tapi kalau misalnya kita baca dari mushaf ya kayaknya mustahil, nggak mustahil juga sih. Terus mungkin kemungkinannya kecil kalau misalnya kita salah harokat gitu ya. Kemudian salah ininya kecil, betul. Itu bisa menjadi wasilah ataupun sarana kita ya untuk membantu gitu. Tapi kan jangan jangan kita berfokus pada mushaf juga gitu. Kita juga ya harus berusaha berusaha gitu. Jangan jangan hanya bermodalkan ataupun jangan cuma menggunakan hal seperti itu. Tapi kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan kapasitas kita gitu. Meningkatkan kafah kita, kemampuan kita. Ya walaupun juga pasti itu butuh waktu. Nggak setahun 2 tahun nggak bisa. Kita semua juga sedang belajar dan insya Allah akan terus belajar. Ya. Yang penting kita berusaha. Baik, Ustaz, syukran jazakallah. Wah iya, Ki.
Tamam, hal min soal. Kalau nggak ada, naktafi. Naktafi adalah Tamam Ustaz. ya, Tamam. Kita tutup majelis kita Ustaz ya. ya, Insyaallah cukup naktafi ya. bihadzal qadar. Tamam Ustaz. Syukran jazakumullah khair pada Ustaz Haidar atas ilmu yang sudah disampaikan malam ini. Mudah-mudahan menjadi pahala yang luar biasa dan mengalir bagi Ustaz, kedua orang tua Ustaz, guru-guru Ustaz. Dan syukran jazakumullah khair pada asatidz dan asatidzah semua yang sudah bergabung di malam ini. Insyaallah besok malam kita jumpa lagi Ustaz. Insyaallah. Baik, insyaallah mudah-mudahan nanti Allah mudahkan. Kita tutup sama-sama majelis kita dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya mewakili tim admin yang bertugas malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.